mengenai limited atau nomen dan juga unlimited atau nomen, yang ini banyak perdebatan di media sosial, ataupun menurut saya perlu diwaspadai supaya jangan sampai tidak produktif. Kemudian juga kita mesti memahami bahwa itu juga perlu diwaspadai. Karena sesungguhnya tidak ada sebuah statement, sebuah usaha berteologi, sebuah pernyataan yang absolut. Jika kita menggunakan sebuah logika sederhana saja, misalkan saja kita membuat sebuah pernyataan premis mayor, maka premis mayor itu adalah sebuah generalisasi. Nah, kalau sebuah premis mayor itu sebuah generalisasi, maka sudah pasti bahwa sebuah proposisi yang kemudian diambil dari hubungan antara premis mayor dan premis minor tersebut bukanlah sesuatu yang absolut. Jadi misalkan saja kita sering dengar bahwa pernyataan premis mayor adalah semua manusia akan mati. Memang kelihatannya ini sesuatu yang absolut begitu. Jadi tentu saja itu kan merupakan data dari ataupun dari kumpulan data yang terbatas. Kemudian dikatakan juga misalnya ada premis minornya. Kita sebut saja biasa dipakai dalam contoh-contoh. Socrates adalah manusia. Kemudian prosesinya Socrates mati, ya, dapat mati. Jadi itu adalah generalisasi, kemudian dilihat realitas atau bukti, dan hubungan dengan bukti tersebut dengan klaim atau generalisasi. Itulah yang namanya sebuah kesimpulan. Itulah logika sederhana sebenarnya. Meskipun dalam penelitian jurnal ilmiah, maka kalau kita membaca misalnya struktur argumentasi dari Tolman, maka kita melihat dia lebih rumit. Karena setelah klaim, kemudian ada bukti-bukti, dan kemudian hubungan antara klaim dan bukti-bukti itu disebut jaminan. Nah, ada klarifikasi. Nah, klarifikasi itu setelah jaminan itu adalah penelitian-penelitian yang relevan. Artinya adalah sebuah kesimpulan itu tidak boleh berhenti kalau itu menjadi sebuah kesimpulan absolut, tetapi diteguhkan oleh penelitian-penelitian yang relevan atau pandangan-pandangan pakar. Nah, sebenarnya statement, rumusan, kesimpulan itu adalah sebuah kesimpulan sementara, meskipun itu merupakan dari usaha berteologi. Jadi usaha berteologi itu juga kesimpulan sementara. Karena Allah pada manusia, dia membatasi dirinya, tapi dia tetap tidak terbatas. Dan kemudian penyataan Allah itu dicatat di dalam Alkitab. Tidak semua hak tentang Allah, diri Allah, apa yang Allah kerjakan itu dicatat di dalam Alkitab. Tapi dikatakan oleh kitab Yohanes itu cukup untuk orang dapat percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa bukan sebuah klaim absolut yang diminta untuk kita tampilkan ketika kita bersaksi kepada banyak orang. Jadi persoalan masalah apakah penebusan terbatas, apa penebusan tak terbatas, itu sebenarnya menarik. Masing-masing mereka mempunyai argumentasi. Nah, argumentasi itu kan tadi saya katakan generasi data, dan tidak ada seorang pun yang sudah, meskipun dia selesai menyelidiki Alkitab saja, tidak semua tentang Allah dapat dia temui di dalam Alkitab. Artinya tidak ada sebuah pernyataan dari usaha berteologi itu yang tidak ada doktrin yang absolut begitu. Tetapi kita juga tahu itu bahwa yang absolut itu ada. Karena itu kita terus belajar untuk makin mengenal. Karena yang absolut itu ada, maka kita terus belajar, terus mengenal Allah, terus belajar menjadi seperti Kristus. Yang absolut adalah Kristus. Maka ketika kita menjadi seperti Kristus, kita tidak pernah berhenti. Tapi Kristus itu sendiri adalah sempurna adanya, maka dia
Kristus itu sendiri tidak mengalami perkembangan. Kita yang belajar seperti Kristus yang mengalami perkembangan. Demikian juga pernyataan yang dikatakan Alkitab tidak mengalami perkembangan. Dan bahkan dikatakan apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah terbatas. Maka ketika kita menyimpulkan semua kesimpulan-kesimpulan tentang Allah dari Alkitab, itu semua terbatas juga. Jadi, walaupun kalau kita lihat debatnya misalnya, bahwa penebusan itu tidak terbatas. Tentu saja ada argumennya. Ada orang ahli katanya, ahli biblika menjelaskan gitu. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dunia berarti seluruhnya dijabarkan kata-kata, walaupun itu mesti dijabarkan juga. Terus kamus-kamusnya apa saja. Kalau saya kan sebagai seorang peneliti, ya tinggal lihat aja kualifikasi penelitian ini seperti apa. Kalau kualifikasi penelitiannya hanya mengumpulkan kamus-kamus, terjemahan-terjemahan yang menjelaskan pandangan yang sama, ya menurut saya itu tingkat dasar lah ya. Tapi kalau sudah mulai mengevaluasi, kemudian memberi pemikiran-pemikiran baru untuk menjadi sintesis, nah misalnya sekarang bagaimana mensintesis bahwa penebusan itu tanpa batas dan penebusan itu juga terbatas begitu. Berarti kan ini menarik. Walaupun sudah ada sintesisnya, dikatakan penebusan Kristus itu tanpa batas karena Allah ada tanpa batas. Tapi efektif bagi orang yang percaya. Nah, kemudian yang terbatas itu kan melihatnya karena penebusan Kristus itu efektif untuk orang yang percaya, maka dia sebut penebusan Kristus terbatas. Jadi data-data yang terbatas itu kemudian diambil kesimpulan. Namanya juga sebuah reduksi data untuk membuat sebuah generalisasi. Dan kemudian ketika kita melihat pertentangan, kontradiksi antar ayat, dan kita anggap itu bukan kontradiksi, nah, maka kita akan menyingkirkan yang kontradiksi, kemudian kita mengumpulkan yang sesuai. Nah itu sebenarnya juga merupakan usaha-usaha pengumpulan data yang kemudian menjadi generalisasi. Jadi menurut saya bahwa kita tidak perlu memperdebatkan mengenai unlimited autonomy, limited autonomy. Persoalannya adalah apa beritanya untuk kita? Apa beritanya? Silakan aja mereka saling memberitakan, saling membagikan. Demikian juga ketika kita berbicara kepada agama-agama lain. Sebuah pengetahuan tentang teologi, tentang Allah, itu tidak bisa dibuktikan dengan data, karena itu adalah iman. Kalau dalam pandangan Kristen kan validasinya ada dari Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu pasti bahwa penebusan Kristus itu berlaku bagi kita orang yang berdosa. Kita mencari bukti data dari mana? Paling-paling kita kumpulkan adalah kesaksian-kesaksian orang. Tapi kan kesaksian orang itu juga sampel. Apakah itu mewakili populasi? Belum tentu juga. Karena kenyataannya dunia terbagi dalam banyak agama. Maka berarti tidak populasi sebenarnya. Nah, dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengakuan-pengakuan boleh dibagikan. Kemudian dia seakan-akan tahu yang sempurna, dan kemudian dia memaksakan yang lain untuk seragam, untuk percaya. Jadi ini menurut saya tidak tepat gitu. Dan sebaiknya kita harus menghindari hal-hal yang tersebut. Sekali lagi